Iya, selamat pagi Mbak. Silakan duduk. Oh iya, makasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Lola Setarina, mahasiswa prodi di Winwadi Songo Semarang. Dengan Mbak siapa? Lutfi Mbak. Lutfi ya. Dari Serpong. Dari Serpong. Iya, jadi saya Lola Setarina yang menjadi konselor Mbak di kegiatan konseling pagi ini. Mbak sendiri usianya sekarang berapa ya? 21 tahun Mbak. 21 tahun. Pekerjaannya Mahasiswa. berarti lagi sibuk-sibuknya ya. Iya benar. Terus Mbak kesini karena ada rujukan dari rumah sakit atau kemauan Mbak sendiri? Jadi ada rujukan dari dokter. Dokternya bilang apa sampai Mbak bisa kesini? Oh iya, jadi kan saya tuh ada keluhan kalau misalkan saya haid tuh suka merasa nyeri ya, suka sakit gitu. Terus gampang ngantuk, terus sering pusing sama sering pegal-pegal. Nah, tadi takutnya darah rendah atau gimana gitu. Tapi makanya dicek tensinya sama disuruh cek KB, takutnya ada cedera anemia defisiensi gizi katanya gitu. Oh. Tadi juga sempat dicek apa nih yang kelopak mata yang bawahnya itu. Oh iya, itu katanya pucet sih gitu indikasi anemia. Terus berarti karena keluhan-keluhan tersebut Mbak bisa datang ke sini, Iya, ya, dirujuk ke sini. Iya benar. Iya Mbak, jadi di kegiatan konseling ini semoga kita bisa mendapatkan keputusan yang sama-sama mengenakan di kedua belah pihak ini. Dan saya juga insya Allah bisa menjaga privasi Mbak sebagai klien konseling saya. Saya juga ingin menjelaskan mengenai waktu yang kita punya dalam konseling ini. Jadi konseling kali ini itu 30 menit dibagi menjadi dua waktu. 15 menit pertama itu kita sama-sama mencari masalah yang Mbak punya. Jadi Mbak bisa menjelaskan keluhannya Mbak apa, masalahnya Mbak apa, dan di 15 menit terakhir nanti saya dan Mbak sama-sama berdiskusi mengenai jalan keluarnya, solusi dietnya seperti apa, begitu ya Mbak? Sepakat? Oh iya Mbak, ini ada hasil labnya tadi dari dokter. Oh iya, udah habis. Sama tekanan darah aja ya. Ya baik Mbak, sebelum saya menggali lebih dalam lagi mengenai masalah yang Mbak alami, mari kita timbang terlebih dahulu berat badan Mbak serta mengukur tingginya Mbak berapa. Pandangan Mbak lurus ya, biar saya yang lihat. Sudah? Sudah. Di sini saya ukur tinggi. Iya. Sudah? Ya. Kembali duduk lagi Mbak. Jadi tadi timbangan Mbak itu kan 53,8 kilo. Mbak biasanya tinggi badannya berapa ya? 152 sih Mbak biasanya. 152 cm. Terus tadi kan data labnya itu mengenai hemoglobinnya Mbak ya. Hemoglobinnya 10,6 mg. Terus untuk keluhan yang Mbak rasakan selain tadi nyeri haid atau pusing, ada yang lain? Enggak sih Mbak, itu aja. Gitu aja. Berarti pegel-pegel, gampang capek, mudah pegel-pegel, pusing, Ya, nyeri saat haid, ya sehat. Saya mudah mengantuk. mudah ngantuk juga. Sama tadi tekanan darahnya 10 per 170. Ya, berarti tekanan darahnya 110 per 70 ya. Untuk Mbak biasanya itu makannya sehari berapa kali? Tergantung sih, tapi lebih sering karena sekarang udah di rumah aja ya. Jadi sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Nyemil yang banyak. Oh, jadi lebih sering ngemil ya daripada Iya, makan utamanya. Kalau pagi biasanya Mbak makan apa? Biasa sarapan atau enggak? Tergantung, tapi kalau misalkan pagi ada yang dimakan cuman bukan nasi. Kalau itu masuknya gimana Mbak? Sarapan apa makan besar apa gimana? Biasanya apa yang dikonsumsi Mbak? Ya kalau ada pisang-pisang, kalau misalkan susu-susu atau teh atau
Bisa juga gorengan kayak tempe mendoan gitu. Oh, pisangnya bentuk buah atau diolah? Buah. Buah aja lah. Pisang ambon gitu. Kalau itu sebenarnya bisa masuknya ke saringan sih Mbak, soalnya kan eh, dalam porsi kecil kan. Iya. Tapi harusnya setelah itu harus tetap ada makan utama juga. Terus untuk siangnya makannya biasanya apa? Tergantung sih, biasanya nasi, terus kalau ada ayam ya ayam, kalau misalnya ada yang telur ya telur gitu sih. Oh, berarti lebih sering hewani ya nasi. Iya. Terus hewani. Nasinya biasanya berapa? 1,5 centong lah. 1,5 centong. Untuk lauknya? Lauknya kadang ayam gitu, terus ada tempenya biasa. Oh. Sayur kadang. Untuk ukurannya berapa potong ayamnya? Ayamnya 1 potong, biasanya dada atau paha bawah gitu. Terus kalau misalkan tempenya sekitaran 1 potong juga yang kecil sih. Oh iya. Itu pengolahannya digoreng semua? Iya, digoreng seringnya, terus sama apa ya, kadang di opor gitu loh. Oh di opor. Iya itu santai. Terus malamnya ya kadang makannya tuh habis maghrib, kadang ya nasi sayur gitu. kadang kayak gitu ya. Iya. Nasinya sama porsinya kayak siang? Sama. Untuk sayurnya? Sayurnya kadang kayak tumis kangkung atau sayur asem gitu. 1 mangkok gitu loh. 1 mangkok yang kecil tadi. Kalau cemilan-cemilannya biasanya makan apa Mbak? Kemarin sih ada bolu kukus gitu sih Mbak. Bolu kukus berapa banyak? Kemarin makan 2 itu. Dua buah itu ya. Terus untuk minuman manis biasanya berapa kali seminggu? Kalau minuman manis tuh kayak yang serbuk itu biasanya saset kan ya. Itu kalau enggak kopi gitu atau coklat gitu. Itu seminggu 2 kali sih biasanya. Seminggu 2 kali ya. Itu nggak ada penambahan gulanya kan? Atau Nggak. ada? Nggak ada. Terus untuk air mineralnya biasanya berapa gelas? Wah, kalau ini bisa 8-10 gelas kira-kira. Oh, termasuk banyak minum ya? Iya. Terus ada alergi makan? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Terus mahasiswa biasanya aktivitas fisiknya apa aja sih Mbak? Wah, sekarang nih lagi sibuk kuliah di rumah sih, jadi ya seringnya di depan laptop sih ngerjain tugas. Jalan ya paling cuman keliling rumah doang. Keliling rumah. Nah kalau beres-beres itu pun juga paling seminggu 3 kali. Berarti lebih sering di depan laptop aja gitu. Iya. Berarti termasuk jarang ya aktivitas fisiknya. Iya. Terus mahasiswa pasti sering begadang ya. Sangat Mbak. Biasanya kalau begadang itu ngapain Mbak? Nugas dong. Tugas ngejar Iya. deadline ya. Di keluarga Mbak cuman bapaknya aja ya Iya. yang ada hipertensi. Iya. Tapi di Mbak sih nggak ada sih ya tadi Iya. tekanan darahnya soalnya masih normal. Terus berarti dari permasalahan dan keluhan yang Mbak punya itu bisa ditarik sebuah kesimpulan mengenai diagnosanya. Jadi diagnosanya itu mengenai perubahan data lab Mbak yang hemoglobin itu terkait dengan kejadian anemia yang Mbak alami, dan tandanya itu kadar hemoglobinnya Mbak yang sebesar 10,6 mg per desiliter. Jadi dari diagnosa tersebut bisa ditetapkan mengenai perubahan pola hidup Mbak serta pola makan Mbak, yang mana tujuannya adalah untuk menaikkan kadar hemoglobinnya Mbak serta mempertahankan berat badan Mbak yang normal. Kan INT-nya masih normal ya Mbak golongannya. Sementara saya ingin menghitung kebutuhannya Mbak, kebutuhan dietnya Mbak, saya minta waktunya sebentar ya Mbak. Mbak mohon ditunggu sebentar.
kasih Mbak sudah menunggu saya untuk menghitung. Jadi dari data yang sudah saya hitung, dari berat badan Mbak yang sebesar 53,8 kg dan tingginya Mbak itu 152 cm, IMT-nya Mbak itu masih normal ya, 23,2. Normal ya Mbak? Padahal kadang saya suka merasa gemuk gitu. Itu perasaan aja mungkin ya Mbak. Tapi kalau dihitung itu tuh masih normal kok Mbak, masih termasuk golongan yang normal, kategori normal. Jadi bisa dipertahankan ya Mbak mengenai berat badannya. Siap. Terus untuk perhitungan kebutuhannya itu di sini saya hitung Mbak itu energinya butuh 2250 kilokalori ya. Untuk contoh saya di sini punya leaflet mengenai anemia, mungkin ini bisa Mbak pegang satu. Oh iya. Dan ini saya sembari saya jelaskan satu persatu ya Mbak. Terus jadi di sini saya sudah buatkan contoh menu sehari yang bisa Mbak terapkan. Jadi diet yang saya rancang untuk Mbak itu namanya diet gizi seimbang untuk anemia. Karena kan Mbak dari segi berat badan dan status gizinya kan normal, jadi pakainya diet gizi seimbang. Terus menunya ini pertama itu misal di makan pagi ada nasi goreng. Nasi gorengnya itu sebanyak satu porsi ya Mbak, ini satu porsi, URT-nya 3/14. Atau kalau semisal Mbak ada rasa bosan sama nasi, itu bisa diganti. Bisa diganti, ini saya juga ada contohnya. Misalkan di sini kan nasi 3/14 ya. Iya. Misal Mbak bosan pengen diganti kentang gitu. Kentang harus sebesar 200 gram atau URT-nya 2 biji sedang gitu. Ini harus pas sesuai sama yang ada di sini gitu. Terus untuk untuk lauk hewaninya, di sini ada satu porsi juga atau satu potong sedang. Nabatinya juga satu porsi atau URT-nya 1 biji besar. Sayurannya juga sama satu porsi. Sayurannya ini tapi kalau misalkan berkuah, yang itu hanya sayurnya aja ya Mbak. Jangan sama airnya gitu. Satu mangkuknya satu mangkuk sayuran. Terus buahnya satu porsi atau satu buah sedang. Minyaknya itu jangan terlalu banyak ya Mbak. Hanya 1/4 porsi atau 1 sendok teh aja gitu. Jadi kalau semisal Mbak kombinasi antara lauk hewaninya sama nabatinya itu sebisa mungkin jangan sama-sama digoreng. Untuk meminimalisir penggunaan minyak, jadi nggak banyak minyak yang ada di tubuh, gitu ya Mbak. Oh iya. Terus kalau untuk snack itu juga bisa dari contoh menu yang sudah saya jelaskan barusan. Itu sebenarnya ada bahan-bahan yang bisa mendukung permasalahan gizi yang Mbak alami. Mbak kan kurang hemoglobin ya. Itu kan berarti zat gizi di dalam tubuh Mbak itu kurang. Itu ada beberapa bahan makanan yang sekiranya bisa menaikkan kadar hemoglobin di dalam darah Mbak. Contohnya itu kalau dari hewani bisa dari daging-dagingan merah atau hati ayam itu bisa Mbak. Itu bisa. Terus kalau dari sayuran mungkin dari bayam itu juga zat besi yang ada di dalamnya itu lumayan tinggi. Terus selain zat besi yang harus masuk, ada juga kandungan lain yang harus Mbak tingkatkan konsumsinya, yaitu vitamin C. Vitamin C-nya itu harus agak dibanyakin gitu loh Mbak asupannya, biar zat besi yang ada di dalam tubuh Mbak itu diserap dengan baik karena adanya si vitamin C tersebut. Contohnya tahu kan ya Mbak? Iya. Apa aja Mbak? Kayak misalkan ini jeruk gitu kan, jeruk gitu. Terus apa lagi kayak jus jambu gitu. Iya itu benar, dari jeruk atau jambu biji itu bisa karena kaya kan vitamin C.
Selain itu juga Mbak sebisa mungkin mengurangi minuman atau makanan yang mengandung senyawa tanin. Karena itu bisa memperhambat penyerapan zat besi di dalam tubuh Mbak. Contohnya itu ada di teh. Nah, itu bisa Mbak kurangin biar Fe atau zat besi yang ada di tubuh Mbak itu bisa diserap dengan baik. Oh, makanya Mbak, berarti kalau misalnya kita habis makan, sarapan tuh nggak disarankan buat langsung minum teh? Iya, Minum es teh manis gitu? kalau sebisa mungkin jangan ya Mbak, atau dikurangi karena kan kondisinya Mbak masih butuh hemoglobin kan. Bisa mungkin atau diganti dengan es jeruk gitu. Nah, itu kan bisa, atau air putih biasa begitu. Terus dari diet yang sudah saya jelaskan mengenai diet gizi seimbang, tinggi zat besi, vitamin C-nya juga harus tinggi. Apa Mbak sudah setuju mengenai itu atau ada yang masih menjanggal? Itu ada di bagian mana? Sementara ini sih belum ada ya Mbak ya. Cuman kan nanti itu risetnya boleh saya bawa pulang kan? Oh bisa, ini nanti buat referensi Mbaknya juga. Terus nanti saya juga kalau misalkan ada yang nggak paham, saya bisa kontakkan lagi kan ya sama Mbak Lola. Bisa, nanti kalau misalkan ada yang bingung itu bisa ditanyakan aja gitu ya. Berarti sejauh ini menerima ya apa yang sudah saya rancang. Terus aktivitas fisik juga sebisa mungkin Mbak tingkatkan lagi. Mungkin bisa jalan sehat 3 kali seminggu mungkin ya. Itu dengan waktunya mungkin satu kali jalan sehat 30 menit aja cukup, tapi rutin gitu loh, seenggaknya biar badannya tuh nggak gampang pegel-pegel, nggak gampang capek gitu ya. Setelah saya bicara mengenai aktivitas fisik tersebut, apa Mbak masih ada yang keberatan atau bagaimana? Ini sih kalau buat ngatur waktu pas aktivitas fisik gitu kan, karena emang sering dikejar deadline, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa lah ya. Iya, sebisa mungkin nggak di depan laptop terus gitu loh Mbak. Biar ada perubahan sedikit-sedikit gitu. Mungkin kalau 3 kali seminggu masih berat, mungkin bisa diturunin, bisa 2 kali seminggu gitu. Tapi jamnya agak dilamain lagi. Gitu. Saya berharap semoga semua yang sudah Mbak setujui, yang sudah kita sepakati itu bisa dilakukan dengan baik dan dapat merubah pola hidup serta pola makannya Mbak ke arah yang lebih baik. Gitu. Masih ada yang ditanyakan lagi Mbak? Cukup nggak? Cukup, berarti sudah paham ya sejauh ini? Iya, insya Allah. Kalau boleh saya minta Mbak untuk mengulang lagi apa yang sudah saya jelaskan? Waduh, disuruh ngulang. Jadi tadi tuh disampaikan kan kalau status bisnis saya kan termasuknya normal ya. Terus karena cuman penyebab keluhan saya yang sering pusing, terus sering mengantuk, lemas, itu karena anemia. Nah, karena anemia ini jadi disarankan makan makanan yang bergizi seimbang ya. Mungkin kalau sebelumnya saya makan 2 kali sehari mungkin bisa ditambah kali ya, atau mungkin kalau porsi lauknya sedikit ditambah gitu kan. Kayak makanannya tadi tinggi zat besi, kayak misalkan contohnya hati ayam, terus daging merah gitu. Terus juga disarankan untuk mengonsumsi vitamin C yang cukup kan, karena katanya membantu penyerapan si zat besi tadi kan ya. Terus dikurangin atau kalau bisa malah dihindarkan untuk mengonsumsi teh sehabis makan gitu ya, karena khawatir penyerapan zat besinya terganggu karena senyawa di teh tadi ya Mbak. Iya betul. Ya itu sama suruh ningkatin aktivitas fisik kali ya Mbak, karena mungkin bisa mulai dari jalan. Udah sih itu aja namanya. Iya benar. Berarti Mbak sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Kalau misal nanti di tengah Mbak menjalani diet ada Mbak yang Mbak keluhkan atau Mbak alami sesuatu, itu bisa Mbak catat biar nanti mungkin kalau kita ketemu lagi itu bisa dikeluhkan ke saya atau bisa didiskusikan lagi gitu. Jadi kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan Mbak bisa cek lab lagi mengenai hemoglobin ada perubahan atau tidak. Jadi saya berharap semoga udah normal ya Mbak. Iya, amin. Kalau semisal nggak ada progres
mengenai data hemoglobinnya, nanti Mbak bisa ke sini lagi, ada konseling lagi gitu. Kita adakan konseling lagi, kita cari jalan keluarnya lagi. Terus kalau misal ada progres, itu bisa Mbak lanjutkan dietnya gitu. Ya, jadi dari saya segitu aja untuk konseling hari ini. Ini bisa Mbak bawa mengenai BMP-nya, bahan makanan menukar, serta itu ya rekomendasi dietnya, leafletnya, sama ini bisa. Ya, bisa dibawa buat referensi Mbak. Mungkin nanti butuh menu-menu baru yang sekiranya bisa dipakai. Terus gitu aja sih Mbak. Dari saya cukupkan hari ini. Mohon maaf ya Mbak kalau misal di konselingnya ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya pamit dulu.